Perkenalkan, nama saya Desi Firdausyah Idri, siswi dari SMP Negeri 2 Leci. Di sini, saya mengikuti lomba storytelling yang berjudul Kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah lahir dari suku Daus Yaman yang dikenal sebagai Tihama. Abu Hurairah meninggal pada tahun 681 Masehi pada usia 78 tahun. Dia memeluk Islam atas undangan kepala suku dan merupakan salah satu yang pertama kali melakukannya. 7 tahun setelah hijrah, dia pergi ke Madinah dengan tugas kecil dan bertemu Nabi Muhammad. Itu adalah awal dari sebuah persahabatan yang akan bertahan seumur hidup. Sebuah hubungan yang terus diuntungkan oleh umat Islam hingga saat ini. Nama Abu Hurairah bukanlah nama yang dia terima pria luar biasa ini ketika lahir, melainkan karunia-Nya. Artinya yaitu bapak kucing. Abu Hurairah menyukai kucing. Dia memiliki hubungan simbiosis dengan mereka. Ketika Nabi Muhammad mengganti namanya dari Abdu Asyam menjadi Abdu Ar-Rahman, dia mempertahankannya. Hamba matahari, Abdu Asyam menjadi hamba maha penyayang, Abdu Ar-Rahman, dan dia sangat berbakti kepada nabinya. Dia menghabiskan waktu di sisinya dan sejak awal dia mencoba mengingat setiap kata yang diucapkannya. Diperkirakan Abu Hurairah meriwayatkan kurang lebih 5.375 hadis. Dikatakan bahwa dia memiliki ingatan yang sangat fenomenal dan penjelasannya dapat ditemukan dalam hadis. Aku, Abu Hurairah, berkata kepada Rasulullah, "Aku mendengar banyak kisah darimu, tapi aku melupakannya." Utusan itu berkata kepadaku, "Buka bajumu." Aku melakukannya, dan dia menggerakkan tangannya seolah-olah mengisinya dengan sesuatu dan mengosongkan ke dalam pakaianku. Lalu dia berkata, "Ambil spray ini, lalu bungkus dirimu di dalamnya." Saya melakukannya, dan setelah itu saya tidak pernah melupakan apapun lagi. Ketika Abu Hurairah memutuskan untuk tinggal di Madinah agar dekat dengan Nabi, ia menjadi kelompok yang dikenal sebagai Al-Asyufah atau orang bank. Ini adalah orang-orang miskin yang tinggal di masjid sampai mereka memiliki kesempatan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sementara itu, mereka hidup dari sedekah dan Nabi Muhammad memberikan mereka semua sedekah serta hadiahnya. Banyak dari mereka, seperti Abu Hurairah, melarat hanya dengan pakaian yang ada di punggungnya saja. Dikatakan bahwa Abu Hurairah akan berbaring di tanah atau mengikatkan batu ke perutnya untuk meredakan rasa lapar yang sangat hebat. Abu Hurairah tiba di Madinah dengan ibundanya. Dia sangat berbakti padanya dan sangat sedih melihatnya menolak ajaran Islam. Suatu hari setelah kejadian tertentu di mana dia telah menghina Nabi, dia pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia menemui Rasulullah dengan air mata berlinang. Nabi bertanya kepadanya, "Apa?" Dan dia menjawab, "Saya tidak pernah berhenti mengundang ibu saya ke Islam, tetapi dia selalu menolak saya. Hari ini saya melakukannya lagi dan dia mengatakan kata-kata yang membuat saya malu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatimu condong ke Islam." Nabi berdoa untuk ibu Abu Hurairah dan Abu Hurairah menceritakan, "Saya pulang dan menemukan pintu terkunci. Saya mendengar suara dan ketika saya mencoba masuk, ibu saya berkata, 'Wahai Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu.' Dia kemudian memberikan isyarat kepada saya untuk masuk. Yang saya lakukan dan dia berkata kepada saya, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Khalifah Umar bin Al-Khattab mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain. Namun setelah beberapa saat, dia meninggalkan jabatannya dan kembali ke Madinah, di mana dia menjalankan sisa hidupnya dalam pengasingan. Waktu berubah dan Abu Hurairah menjalankan kehidupan asketis mengingat Allah dan kelahiran umat Islam. Ketika Abu Hurairah mengambil hadiah yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengabadikannya untuk Islam, dia tidak menyangka
bahwa miliaran muslim di sana di masa depan akan menamanya setelah setiap kali mereka mempelajari tentang kehidupan dari zaman Nabi dan Muhammad dan agama Nabi. Islam diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan, utusan Allah berkata, ini adalah ungkapan yang kita semua gunakan untuk sewaktu-waktu. Kehidupan pria ini adalah kesaksian bahwa Allah memberikan kita kemampuan dan karunia yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini dengan cara terbaik dan untuk memenuhi takdir kita. Teman-teman, itu dia kisah dari Abu Hurairah. Dan yang kita dapat pelajari adalah hendaknya kita memiliki sifat dermawan, sabar dalam menghadapi ujian, dan ikhlas dalam beribadah agar dimudahkan oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian kisah Abu Hurairah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.